Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 27 Maret 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Inggris terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan. Kerjasama dengan pemerintah Inggris sebelumnya telah berjalan baik, terutama dalam pengembangan infrastruktur transportasi seperti bus listrik, MRT, dan LRT. Kerjasama akan diperluas ke sektor ekonomi digital dan digitalisasi. Informasi selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mencatat adanya penurunan jumlah pengaduan terkait masalah tunjangan hari raya atau THR selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023 terdapat 776 laporan aduan masalah THR. Kemudian tahun 2024 angkanya turun menjadi 292 laporan. Dan di tahun 2025 angkanya kembali turun menjadi 234 laporan. Seluruh laporan yang masuk akan divalidasi. Jika terbukti, perusahaan yang melanggar bisa dikenakan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Kemudian ada informasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta yang memastikan layanan sosial akan diberikan 24 jam selama libur Lebaran. Sebanyak 439 orang petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial atau P3S akan disiagakan dalam 3 shift dan tersebar di 5 wilayah Jakarta. Mereka akan memberikan pelayanan khususnya penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terutama di tempat wisata dan ruang publik. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk pemilik rumah dan apartemen dengan kategori tertentu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rumah dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah 2 miliar rupiah dan apartemen dengan NJOP di bawah 650 juta rupiah akan bebas PBB P2. Kebijakan ini dituangkan dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 281 tahun 2025 tentang kebijakan PBB P2 tahun 2025. Untuk PBB di bawah 2 miliar, maka NJOP di bawah 2 miliar, maka PBB-nya kita bebaskan. Untuk NJOP di bawah 650 juta untuk apartemen, rumah susun dan sebagainya, NJOP-nya kita bebaskan. PBB-nya kita bebaskan. Berapa persen tentunya nanti kita akan melihat perkembangan yang ada. Aturan kebijakan ini tidak berlaku untuk kepemilikan rumah kedua dan seterusnya. Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan keadilan fiskal bagi seluruh warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas ribuan peserta mudik gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan semula Pemprov DKI Jakarta menargetkan 23.000 pemudik. Namun karena antusiasme yang tinggi, angka itu meningkat menjadi 26.000 pemudik dengan tujuan 20 kota di 6 provinsi. Mudik gratis ini diadakan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BUMD, Basnas Bazis, dan pihak swasta dengan total bus yang mengangkut pemudik yakni 552 unit. Saya ingin berpesan. Yang pertama adalah mudah-mudahan mudik ini bisa dinikmati, perjalanannya menyenangkan, aman, tertib, dan sebagainya.
Dan juga sampai di tempat tujuan jangan lupa selalu bersama-sama berdoa dan menjaga kerukunan. Pramono pun meminta kepada peserta untuk melaporkan jika terjadi pungli terkait program mudik gratis kali ini. Dengan program mudik gratis ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan aman dan nyaman. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang mau libur lebaran ke tempat wisata di Jakarta, kini tidak perlu khawatir lagi dengan moda transportasi umumnya. Mulai tanggal 31 Maret hingga 7 April 2025, Transjakarta memperpanjang jam operasional rute ke tempat wisata di Jakarta. Bahkan Transjakarta mengoperasikan rute khusus 5H jurusan Juanda Ancol. Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Jumat 28 Maret 2025, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina beserta tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.